صل وسلم دائما أبدا على حبيب Al-asma was sifat, yakni kepercayaan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, tauhid ibadah, yakni segala amal ibadah semata-mata diniatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, di mana letak dalam tanda petik ketidaksinkronan aliran ini sehingga di kalangan kita umat Islam umumnya, khususnya di Banua kita ini, kita seringkali diwanti-wanti agar berhati-hati terhadap paham aliran Wahabiyah ini. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama nadani Langsung dijawab kah? Langsung jawablah tentang berbagai aliran yang termasuk aliran paling terakhir ya, mulai kira-kira abad 18 timbulnya Wahabi, aliran yang disebut dengan tadi itu Wahabi, kemudian berganti kulit jadi Salafi, ngaku-ngaku Salafi jadi Wahabi Salafi. Belakangan ini di Indonesia ada lagi istilah baru karena Wahabi Salafi diserang orang habis-habisan, lalu akhirnya berganti kulit lagi namanya Manhaj Salaf. Jadi bila ada hal-hal yang itu sama aja juga orangnya itu juga. Mereka membuat disebut dengan paham trilogi yaitu tauhid rububiyah, ya kah? Tauhid uluhiyah, ya kah? Asma wa sifat. Jadi tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma dan sifat. Pengagungannya adalah untuk memurnikan akidah. Nah, inilah yang mulai permasalahannya. Karena ada triologi itulah timbul permasalahan. Kenapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah, karena dia bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan orang Indonesia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama dari dulu itu mulai zaman Imam Al-Ghazali, mulai zaman termasuk dalam Imam Ampat, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adakah pertentangan dengan trilogi trilogi tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat? Banyak sekali pertentangan. Pertama dulu uluhiyah. Istilahnya bagus, tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan. Kan istilahnya bagus tuh. Dari dulu udah ada masalah istilah tauhid uluhiyah itu. Tapi ketika mereka mendefinisikan tauhid uluhiyah itu ialah tauhid mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah. Itu kan? Tauhid uluhiyah inilah menurut mereka orang yang selamat di sisi Allah. Ya, tidak ada masalah masih. Yang kedua, mereka mendefinisikan tauhid rububiyah. Nah, mulai ada masalah. Tauhid rububiyah menurut mereka adalah orang-orang yang bertauhid mengesahkan Allah, tapi mereka masih syirik kepada Allah. Nah, itu. Jadi mereka yaitu orang-orang yang seperti agnostik, orang yang mengakui Tuhan itu ada, Allah itu ada, atau Tuhan itu ada. Orang mengaku Tuhan itu ada meskipun tidak menyebut Allah, itu rububiyah. Mereka mencontohkannya adalah orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Oke. Lalu mereka membuat ciri orang muslim harusnya di tauhid uluhiyah. Kenyataannya orang muslim menurutnya bertauhid rububiyah. Berarti orang muslim kebanyakan sama dengan orang jahiliyah. Ya kan? Di mana itu? Yaitu orang yang berkata menyembah Allah tapi mereka masih musyrik. Dianggapnya masih musyrik. Musyrik itu siapa? Itulah orang-orang yang bertawasul, itu syirik dipadahkannya. Orang yang duduk di kuburan mendoakan ke kuburan, ziarah ke kuburan,
syirik, ya kan? Nah, bahkan diancam mereka dengan takfir, kufur atau kafir. Kenapa kafir? Karena tauhid mereka dianggapnya masih tingkat rububiyah. Ketahuanlah kenapa mereka membagi istilah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ternyata mereka memilah. Berarti semua golongan Ahlussunnah wal Jamaah seberapa nih? Di seluruh dunia ini paling banyak. Berarti semuanya adalah musyrik dan kafir. Yaitu masih setingkat dengan kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana dasar mereka? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Ketika kelompok Abu Jahal, Abu Lahab menyembah berhala-berhala, ditanya kepada mereka, kenapa engkau jadi menyembah semua ini? Ini illa liqarribuna ilallahi julfa, supaya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kan ada itu. Menurutnya orang muslim saat ini sama seperti kelakuan orang Abu Jahal. Mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bertawasul kepada kuburan keramat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka masih membaca haul. Membaca apa? Membaca arwah. Mengaku bertuhan kepada Allah tapi masih musyrik menurut mereka. Maka kelompok ini rububiyah. Lalu masalahnya apa? Yang tidak boleh itu Anda mengatakan orang kafir dan musyrik. Apakah agama ini milik Anda ataukah milik Allah? Kan begitu. Mana ada ulama itu berbuat musyrik? Mana ada kaum muslimin itu berbuat musyrik? Adakah kaum muslimin itu menyembah patung? Adakah kaum muslimin itu menyembah Nabi Muhammad? Adakah kaum muslimin itu menyembah kuburan? Adakah kaum muslimin itu minta ke kuburan? Adakah kaum muslimin itu meminta kepada Rasulullah? Tidak ada. Kaum muslimin itu beramal selama ini berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa Anda merasa berbeda pemahaman dengan kaum muslimin lalu Anda mengkafirkan orang? Yalah. Lalu Anda merasa Anda yang paling benar di tauhid uluhiyah, sedangkan yang lain di tauhid rububiyah. Makanya kelompok Wahabi Salafi manhaj salaf yang mengaku-ngaku ini manhaj salaf ini, ketika mereka berada di Timur Tengah, itulah yang terjadi ISIS. Yalah, mengkafirkan orang. Maka paham ini wajib diberantas sebenarnya, karena ini berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kalau untuk di Indonesia. Makanya kelompok mereka ini biasanya adalah apa? Merasalah. Apa ya? Kasar, vulgar, apalagi menyalahkan orang itu apa namanya? Kalau dalam ilmu politik itu apa biasanya? Cenderung apa? Anarkis, ekstrim. Karena apa? Karena dia mengkafirkan orang lain. Karena dia mensirik, mengatakan musyrik kepada orang. Ketika orang sudah mengatakan musyrik itu lain pahamnya, pastilah dia menjadi eksklusif, dan eksklusif itu akibatnya apa? Dia jadi ekstrim. Bahaya paham nih. Makanya jangan heran beberapa anak muda yang tidak sedikit pengetahuan agamanya rajin duduk-duduk, mana dalilnya hadisnya? Tidak ada dalil hadisnya, berarti tidak ada dalam agama, harus ikuti tuntunan Rasulullah. Itu yang tadi itu, yang celana cingkrang wajib. Semua hadis Nabi pokoknya bila ada dalam hadis Nabi wajib diikuti. Pakai jenggot wajib, ya kan? Nah, kalau perempuannya pakai cadar, memaksakan dirinya. Hadis itu bayangkan kalau dipahami wajib, bayangkan banyak benar hadis tuh. Jumlah hadis itu berapa? Jumlah itu lebih 10.000. Jumlah hadis itu 100.000. Kalau dikumpulkan para muhadisin kitab-kitabnya itu ada 10.000-an. Bayangkan kalau itu wajib semuanya. Ya harus bersikat gigi, ambil. Ada boleh lapas nih siwak nih. Bila lapas siwak nih, dosa. Boleh hati. Nah ngaran siwak tuh nih itu bang.
Odol tuh peng nang sikat, lain siwak tuh lain. Tuh sikat gigi namanya. Kalau ini siwak kanannya. Celana cengkrang. Bilanya ke bawah masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Begitukah? Jadi sebenarnya cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir setan. Ini tidak ada di dalam agama. Maha guru menyalahkan orang lain, maha gurunya orang yang menyalahkan orang lain itu namanya iblis, ya kah? Maha gurunya adalah pertama kali yang menyalahkan orang siapa gerang di alam dunia nih? Dia mulai ada di surga siapa? Iblis. Ana khairon minhu, aku lebih baik dari nang lain. Inya jenang bujur. Bayangkan jar Syekh Muhammad siapa nih? Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ini, bayangkan hanya mereka saja yang apa? Yang benar. Itu satu. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu di mana? Mereka mengatakan kenapa jadi sifat Allah itu dibagi 20 sifat. Kita kan belajar ilmu sifat 20. Kenapa dibagi-baginya? Biarkan sifat Allah itu ada, asma itu ada. Yang manakah? Pokoknya Tuhan itu pakai sifat, Tuhan itu pakai asma, sudah selesai itu pang diyakini. Gitu kan menurut mereka. Siapa yang menyalahi daripada maksud mereka ini, maka orang itu orang itu mengada-ada dalam agama, orang itu berbuat bid'ah dalam agama. Likulli bid'atin dolalah. Tiap-tiap orang berbuat bid'ah itu masuk api neraka. Kasiannya orang menyebut hukum kufur. Patarahum yusari'una ilal hukmi alal muslim bil kufri limujaradil mukhalifah. Itu tentu saja pendapat seperti itu tergesa-gesa mengatakan orang kafir, mengatakan orang musyrik, bid'ah, tergesa-gesa aja Sidin. Tidak boleh hanya karena berbeda pendapat lalu mengkafirkan. Ingat ya Sidin, hadis-hadis Nabi banyak. Nah, misalnya hadis sahih. Nah, fil hadis ija qala ar-rajulu li akili, apabila seseorang lelaki berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang-orang, ya hai kamu ni kafir, misalnya kayak itu kan dalam hadis Nabi. Ya kafir, pakat ba'a biha ahaduha. Boleh jadi jar Nabi, salah satu di antara dua tuh pasti ada nang kafir. Siapa kira nang kafir? Bila kada nang ditunjuk nggak kafir, dirinya sendiri yang kafir. Artinya hadis Nabi ini mengajarkan apa? Jangan menuduh orang kafir. Jangan menuduh orang, apalagi menuduh orang bid'ah. Jangan menuduh orang berbuat musyrik. Mana ada muslim itu berbuat musyrik? Dalam hadis Nabi separah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, inilah aku tidak khawatir min ummati ayyusraka billahi. Aku tidak khawatir orang muslim itu berbuat syirik ya Nabi. Lalu apa? Wah ini aqabu, tetapi yang aku khawatirkan apa? Munakasah. Bapak berdebat bakalahi. Itu aja yang aku khawatirkan kaum muslimin. Kalau soal syirik kereda lagi sudah kaum muslimin nih. Karena semua kaum muslimin begitu mengenal Allah, begitu memahami Allah, semuanya mereka mengenallah Allah. Yalah, meskipun secara zahir aja memahami masih, tapi tidak ada lagi yang musyrik. Adalah yang mengatakan kuburan itu Allah Ta'ala adalah Tuhan adalah kuburan. Hah? Tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan musyrik? Musyrik itu yang bagaimana dalam Al-Quran? Musyrik itu syaraka, itu menduakan Tuhan. Tuhan Allah ya, selain Allah ada, itu musyrik artinya. Seperti perkataan orang-orang zaman Nabi Isa mengatakan Isa ibnu Maryam itu dikatakan Tuhan, Rabbun. Itu yang disebut dengan musyrik. Nah, itu asma wa sifat. Asma wa sifat itu tadi dengan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini misalnya ada dalam Al-Quran
tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jar mereka inilah Allah. Jadi Allah bertangan lah. Kalau menurut Al-Quran bertangannya bertangan. Masya Allah. Apa nih? Allah duduk. Allahur Ar-Rahman al-Arsistawa. Allah yang Maha Rahman duduk di atas arat. Nggak apa duduknya? Beselangkangan nggak ini. Duduk istiwa tuh artinya duduk kayak ini nas. Istiwa tuh. Jadi Allah nggak itu astagfirullahaladzim. Ahlu sunnah wal jamaah wajib ditakwil, itu wajib ditakwil. Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah di istiwa artinya Allah berkuasa dengan kekuasaannya. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Mereka itu maksudnya kekuasaan Allah segala-galanya, ya kah? Nah, yang lain tidak berkuasa, maksudnya itu kalau dipadahkan Allah dipahami bertangan, yang timbul apa? Hah? Padahal firman Allah mengatakan, yang lain mengatakan apa? Laisa kamislihi sayun. Makanya dia marah banget dengan sifat 20. Ini sifat 20 harus diakuinya. Jadi orang Wahabi Salafi ini membikin Tuhan sendiri. Tuhannya itu pakai tangan, pakai muka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan jadi kekalah wajah Allah itu. Wajah itu ya wajah muha tadi itu bang. Jadi kekalah muha Tuhan itu berarti Tuhan pakai apa? Bermuha. Pakai tangan sudah lengkap. Tapi duduk tadi itu sudah ada. Mbak itu ada pulang hadis. Wa anjalallahu minas sama'i ilal ardi pilail fi sulusil lail. Pada sepertiga malam Allah turun ke dari langit ke bumi, ke langit dunia. Berarti kalau turun itu pakai apa? Pakai batis kelak. Nah berarti Tuhan berbatis lengkap dah. Jadi patung nggak? Aku lapian bisi Tuhan kayak itu. Aku lapian bisi Tuhan kayak itu. Itu namanya maha terbatas namanya Tuhan, ya kah? Sedangkan Tuhan Allah adalah maha tidak terbatas, tak terhingga. Apa? Nah, Tuhan sangat sibuk mengurusi makhluk, sibuk kayak. Jadi nengaran sibuk dari itu bang dah kayak makhluk. Nauzubillah. Maka itu pokok dalam ilmu tauhid. Sifat salbiah Tuhan itu ada 5 sifat Tuhan di dalam ilmu tauhid yang tidak mungkin makhluk bisa sama sedikit pun dengan dia. Sifat salbiah dan ilmu tauhid. Nah, ini bertentangan dengan paham tadi itu sudah. Nah, ini kalau salah memahami ini syirik. Ini yang disebut dengan syirik. Menjisimkan Allah. Tidak boleh menjisimkan Allah. Tadi kalau memadahkan Allah pakai tangan, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di tangan, berarti menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah itu berarti menjisimkan itu jasad, menjasadkan Allah. Berarti Allah itu kayak benda. Ya lah? Tangan itu benda kada? Benda. Nauzubillah min dzalik. Ini musyrik semusyrik-musyriknya orang berpaham begini. Nah, karena itu diajarkan dalam ilmu tauhid 5 sifat namanya sifat salbiah. Ya lah. Sifat salbiah itu apa? Qadim. Tiada berpermulaan. Wal awalu wal akhiru. Ya lah. Qadim. Mbah qadim bang. Baqa. Ya lah. Mbah baqa qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri karena ada bantuan orang lain. Mun Tuhannya bertangan, berarti minta bantuan lawan siapa Tuhan? Lawan tangan. Bertangan, musia Tuhan kerok menjangkau, anak memberi ikan kerok menjangkau Tuhannya. Qiyamuhu binafsi. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda lawan makhluk. Amun sama lawan makhluk, terbayang terpikirakan sama makhluk, berarti lain Tuhan. Yalah. Nang kelima, wahdaniyah. Tuhan tuh esa. 5 sifat ini syarat jadi Tuhan. Siapa yang hendak jadi Tuhan Allah harus bisi 5 sifat ini. Nah, ini hebatnya ilmu tauhid nih deh. Ya kaos. Ya lah. Hebat kali ilmu tauhid nih. Ayo orang kafir. Orang kafir. Kenapa? Bisi Tuhan naikkan. Oh, kok bisi Tuhan? Kawalah Tuhan ikam tuh memenuhi 5 syarat nih. Wah, qadim. Semalam
anu pang tanggal 15 Januari semalam dibikin nanya Tuhannya, oh Tuhan patung nanya jadi bikin kan. Nah, nggak bisa. Kodim itu tiada berpermulaan. Sudah gugur dah, hanya syarat satu jadi Tuhan sudah gugur. Sifat salbiah itu artinya sifat yang menentang orang yang ingin jadi Tuhan. Qiyamu binafsi. Ayo, siapa yang mengaku Tuhan sini? Jangan dimakaninya, jangan diminumi, tahan berapa waktunya. Amun masih makan minum aja, aku aja Allah Ta'ala aja. Situ masih makan minum gak ada? Masih pangjar, masih makan minum kan udah jadi Tuhan nih kamu. Ya Pak? Nah, ini syarat qiyamu binafsi. Jadi pokok sekali pertentangannya. Jadi mereka itu bukan memurnikan Islam, tapi mendiskreditasikan Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Makanya jangan heran kelompok mereka tuh ekstrim. Nang anu muda-muda yang tidak tahu belajar agama langsung duduk di pengajian mereka mendengarkan, gelo-gelo. Pulang ke rumah ayahnya sedikit salah, kafir dikatakannya. Ayahnya salah sedikit, bidah. Ayahnya sudah 30-20 tahun belajar agama, tidak ada mengkafirkan, memusyrikan orang, dia baru hanya sekali duduk sudah dibidahkannya orang tua. Banyak terjadi sudah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati belajar seperti itu. Nah, itu dari segi isi pemahaman konten Wahabi itu apa? Konten itu isi masalahnya. Di luar dari konten, dia dibungkus, dikemas kiswahnya adalah politik sebenarnya. Itu politik dari Inggris yang ingin menghancurkan Islam dari dalam melewati siasat menolongnya waktu itu mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Inggris kan menolong, memberikan uang siapa dulu? Inggris, Saudi Arabia itu lain kerajaan asal abad 18 itu. Itu kerajaan Sulaiman Bahari, penguasa di Mesir, kekuasaannya sampai ke Saudi Arabia, kemudian terjadi pemberontakan Saudi Arabia melewati kekuasaan Inggris di bawah pemerintahan Turki Utsmani kemudian. Nah, Turki Utsmani berkuasa di seluruh dunia waktu itu. Nah, di situ terjadi pemberontakan. Ya, King Saud ini minta bantu dengan Inggris. Inggris membantu itu, maulah keluar uang, keluar senjata. Siapa sih musuh Inggris tuh selama ini siapa? Taulah. Salahuddin Al-Ayyubi taulah. Siapa yang bisa mengalahkan Inggris di dunia ini? Dalam sejarah, nah siapa yang bisa mengalahkan Inggris? Tidak ada negara satupun yang bisa mengalahkan Inggris kecuali satu aja. Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Dari kerajaan Utsmani, dari kerajaan di bawah kerajaan Bani Fatimiyah di Mesir. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Maka yang paling ditakuti oleh Inggris itu siapa? Islam. Tapi Islam ini tidak bisa dihancurkan, dan Inggris tahu satu-satunya cara adalah dari dalam. Maka dengan penawaran dari Saudiyah melewati Ibnu Abdul Wahab ini, ditawarkannya suatu program, Inggris memahami, bagus ini bisa menghancurkan dari dalam. Yaitu memenggal ruh-ruh di dalam Islam. Ruh-ruh dalam Islam itu apa? Cinta kepada Nabi Muhammad dipenggal, hadis-hadis yang bagus-bagus untuk kecintaan kepada Nabi, bertawasul kepada orang yang bertawasul kepada Nabi itu cinta, berarti dia cinta kepada yang ditawasulinya. Tidak mungkin orang bertawasul dengan orang dibencinya adalah pernahlah pian bertawasul, berdoa bertawasul dengan orang yang dibenci pian, maulah lawan iblis. Ya Allah, berkat iblis ya Allah, kabulkan doaku. Adalah itulah. Orang yang bertawasul kepada Nabi Muhammad itu karena cinta kepada Nabi, lalu dia bertawasul. Itu ruh Islam, itu ruh agama kita. Itu hadis-hadis, bayangkan hadis itu Imam Baihaqi, Ibnu As-Sakir, Turmuji, Daud, Imam Abi Daud, Masya Allah, Imam Hakim, yang mereka itu mengarang kitab hadis, dirajihnya, dipadahkannya banyak pada sahih, melewati tangannya namanya Albani. Nah, Albani tahulah, oh ini tidak sahih, ini tidak sahih,
Jangankan mereka itu, Imam Muslim juga yang timbul hanya satu. Siapa yang satu timbul? Yang timbul hanya Imam Bukhari. Imam Bukhari pun masih ada cacatnya. Jadi habis hadis itu dihabisinya. Nah, mereka membangsakan pemahaman mereka. Yang mereka fitnah adalah Abdullah Ibnu Taimiyah. Kebetulan Ibnu Taimiyah ada berpendapat yang nyeleneh-nyelenehnya. Ibnu Taimiyah ini memang suka nyeleneh-nyeleneh. Waktu masih hidup di abad 12, 13 itu nyeleneh. Itu dipakainya rajin, yang nyelenehnya itu dipakainya. Dijadikannya alasan manhaj Ibnu Taimiyah. Ada lagi nyeleneh termasuk Abdullah Ibnu Abdul Wahab nih. Ada nyeleneh-nyeleneh pendapatnya itu dipakainya. Itulah Wahabi Salafi. Menamakan diri pun dengan Wahabi Salafi. Nah, panjang lebar telak. Kira-kira itu sebagian yang ringkasnya. Panjang lebar lagi masalahnya. Kira-kira itu. Nah, ketika kita menjelaskan ini pun akan ditanyanya nanti, mana hadisnya Jar Sidin tuh madahkan tuh Jar. Ketika kita ada menjelaskan di YouTube tentang masalah ini, mana hadisnya Jar? Mencari hadisnya. Jadi itulah kelompok-kelompok yang seperti ini. Kalau di Indonesia ini ada beberapa kan, diantaranya Jawas itu kan yang diributkan orang. Ya syukurlah, alhamdulillah kaum muslimin. Sisi baiknya adalah dengan adanya orang-orang Wahabi dan mereka dibiayai dari Saudi itu, makanya mereka bisa bikin masjid. Masa ndak ada manusianya bisa bikin masjid? Aneh lah. Dari mana dananya? Dari langit. Awam bangun masjid, komunitasnya ndak ada. Nanti dari sana dikumpulkan baru ada komunitasnya, kan itu lucu. Bangun masjid dia di sini, ada masjid Syafi'i, masjid apa sini? Ada beberapa masjid itu, hati-hati tuh. Dan mereka ini ada gerakan mengambil masjid orang lain yang paling bahaya. Ngambil masjid orang lain paling bahaya ini. Jadi nanti masjid kalau kurang pengurusnya, kurang mengurusi masjid, nanti dimasukinya di tempatnya, dicaploknya nanti. Bisa-bisa jadi masjid dia nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya itulah. Tapi bagi kita-kita yang ahli marifah, bersabar terhadap keadaan seperti itu, tidak lain semua itu juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu marifat ini luar biasa. Meskipun mereka sejelek-jeleknya mereka, se-ekstrim-ekstrimnya mereka, sesinga-singanya mereka bergarang, orang ahli marifah meyakini agama ini milik Allah. Ya lah. Nah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan seperti mereka menjadi sirna. Ini adalah ujian bagi umat Islam agar umat Islam memperhatikan agama mereka. Intan surullah wa yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.